Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Fardiatul Azna. Aku dari kelas KPI 3B dengan belakang NIM 59. Di sini aku ingin ngebahas materi tentang kepribadian dan prinsip-prinsip komunikasi Islami, memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi, komunikasi dan tablik. Aku akan membahas tentang definisi asal kata, istilah kata, para ahli, serta penting dan contohnya. Pasti kalian belum tahu kan apa itu kepribadian dan komunikasi dan prinsip komunikasi Islami. Oke, kita masuk ke definisi pertama, yaitu asal kata. Menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian itu adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dari orang lain. Terus menurut KBBI, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesannya ini dapat dipahami. Terus menurut KBBI tentang Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah kepribadian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti personality. Nah, personality ini secara etimologinya berasal dari bahasa Latin yang berarti itu personal, itu atau menembus. Jadi kepribadian adalah serangkaian atau karakteristik unik yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir, merasakan dan berperilaku secara konsisten dalam situasi. Kita masuk ke definisi istilah komunikasi Islam. Komunikasi ini secara bahasa Inggrisnya itu communication, dan bahasa Latinnya itu komunis, yang berarti sama atau berarti membuat sama. Terus arti Islam sendiri itu secara etimologinya itu tunduk, patuh, dan damai. Terus secara kesimpulannya, jadi kesimpulan dari komunikasi Islam menurut istilah ini adalah suatu proses menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan ajaran agama Islam atau berdasarkan Al-Quran dan hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik melalui perantara media maupun tidak. Tujuannya ini untuk membentuk pandangan umum yang benar berdasarkan hakikat dan kebenaran agama. Oke, kita masuk ke definisi menurut para ahli. Aku akan mengambil 2 para ahli tentang kepribadian dan 3 para ahli tentang prinsip komunikasi Islami. Yang pertama ada yang namanya Sigmund Freud. Dia ini seorang ahli syarah dan pendiri psikoanalisis, di mana dia ini lahir di Australia dan mulai karirnya ini sebagai dokter. Cuma dia ini terkenal dengan teorinya tentang alam bawah sadar, serta dia ini punya model yang dimana itu ID, ego, dan super ego yang mempengaruhi kepribadian manusia. Jadi itu dia ini si Freud ini dia ini memandang bahwa kepribadian ini menekankan 3 prinsip itu tadi, 3 model itu tadi, ID, ego, dan super ego. Yang kedua itu ada dari Carl Jung. Dia ini seorang psikiater Swiss yang menjadi pendiri psikologi analitik. Dia ini punya konsep sendiri, dan dia ini bilang bahwasannya kepribadian ini mencakup konsep introversi dan ekstroversi, yang dimana fungsi-fungsi psikologis itu berpikir, merasakan,
baik secara fisik dan intuis. Itu tadi menurut pandangan para ahli tentang kepribadian. Kita lanjut, kita masuk ke definisi prinsip komunikasi Islami menurut para ahli. Yang pertama dia namanya Prof. Jalaluddin Rahmat. Dia ini seorang cendekiawan muslim, terus dia ahli komunikasi, dia juga tokoh yang dikenal dalam pemikirannya tentang psikologi komunikasi dalam Islam. Jadi menurut beliau ini pentingnya etika dan niat dalam berkomunikasi Islami. Kenapa? Karena supaya tujuannya ini untuk menciptakan interaksi yang membawa kebaikan atau mematuhi ajaran Islam. Tuh pentingnya etika kalau menurut tadi Prof. Jalaluddin Rahmat. Yang kedua itu yang namanya Dr. Ahmad Bahrudin. Dia ini seorang dosen dan emang ahli komunikasi Islam yang meneliti tentang nilai-nilai Islam dalam komunikasi dan etika komunikasi. Menurut beliau ini, komunikasi Islam ini sebaiknya disampaikan dengan niat yang tulus, terus dengan tata bahasa yang baik, terus serta memperhatikan etika dan kelembutannya. Kenapa? Karena prinsip ini menciptakan komunikasi yang etis dan dapat menghormati lawan bicara kita. Terus yang ketiga itu Prof. Dr. Haji Abdul Mujib. Dia ini seorang ahli psikologi Islam dan juga dosen. Jadi menurut beliau ini komunikasi Islam itu sebaiknya sarana untuk mengajak pada kebaikan, terus juga menghindari keburukan dan menjaga qaula karimah dalam berbicara. Jadi itu prinsipnya itu menggunakan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti itu, dia menunjukkan nilai kejujuran. Jadi apa sih hubungannya antara kepribadian dan prinsip komunikasi Islam? Hubungannya itu letaknya di mana seseorang ini berinteraksi, cuman dia ini menerapkan prinsip komunikasi Islam di dalam pribadinya tuh. Dia kan punya pribadi yang baik ya, dia punya pribadi yang jujur, sopan. Itu tuh ngebawa dia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh misalnya, dia punya kepribadian jujur. Nah, ketika dia berkomunikasi dengan orang, otomatis dia juga berusaha untuk bersikap jujur. Saya seorang pedagang, terus jualannya kurang bagus atau buahnya nih misalnya kurang bagus, dia otomatis akan berkomunikasi atau bersikap jujur kepada pembelinya. Dia itu menerapkan prinsip komunikasi Islam karena dia punya kepribadian yang mencerminkan prinsip Islam. Nah, seperti itu guys. Atau contoh lainnya, dia punya kepribadian yang tulus atau rendah hati, otomatis dia juga ketika berkomunikasi itu menghormati orang lain atau menghargai orang lain, atau dia tuh tidak mengharapkan timbalan atau tidak mengharapkan tidak ada maksud tersembunyi ketika dia itu ingin sesuatu, karena dia pun punya kepribadian yang tulus gitu loh. Dia jadinya berkomunikasinya itu dengan yaudah tulus apa adanya, nggak ada maksud tersembunyi. Itu sih yang bisa saya pahami tentang materi saya. Apabila kurang jelas ataupun banyak salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, masih kurang referensi. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.